Kalau ditanya apakah kripto bisa dianalisis, jawabannya adalah yes. Bagaimana cara mengantisipasi risikonya? Sekali lagi di sini saya bukan dalam tahap untuk mempromosikan kripto ya, karena saya aktif di pasar modal, nggak enak juga nih sama teman-teman dari IDX atau OJK. Oke, jadi cara mengantisipasinya sama seperti saham. Buat saya yang pertama adalah aset alokasi. Selalu start small dan siap seberapa banyak uang yang kita masukkan di situ, siap rugi. Jadi bukan siap untung dulu. Kalau siap untung pasti banyak-banyak kan duitnya masuknya gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain aset alokasi ya, kita mesti harus bagi-bagi money management atau risk managementnya. Dari sekian uang yang kita masukkan, itu mau beli berapa koin. Misalkan, 5 koin aja. Berarti satu koin 20% dong. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, cara belinya nyicil gitu. Sekali masuk, masuknya 5% atau 10% dulu. Begitu dia ada koreksi lagi ke support, masih ada amunisi lagi. The key is, cash is the king. Cash is the king, karena saya ngerasain ketika trading saham, trading kripto, kehabisan cash, dan ketika momennya yang terbaik datang, misalkan dia koreksi seperti saat ini sempat turun di support, nggak punya duit gitu. Jadi cash is the king, dan aset alokasi. Nah, yang berikutnya yang ketiga, karena saya nggak terlalu memahami untuk fundamental dan story dari cryptocurrency, saya pakai analisis technical very basic banget, yaitu analisis trend aja, dan itu sangat Jadi berguna head sekali. shoulder gitu ya modelnya, atau lilin naik, lilin turun gitu ya? Ya, pakai itulah Kira-kira lilin gitu ya? ya. Jadi kalau makan malam sambil lihat lilin kripto, candlelight dinner gitu. Oke, oke. Jadi yang berikutnya yang terakhir, kalau di saham ada namanya analisis fundamental. Kalau di kripto ini saya cuma memperhatikan story aja. Jadi ketika kemarin ada berita bahwa Elon Musk mau diwawancarai tanggal 8 Mei waktu US. Saya pikir-pikir 9 Mei waktu Indonesia pasti sell on news. Kenapa? Karena udah naik tinggi banget. Jadi kayak di saham aja, orang akan buy on rumor and sell on news. Dan waktu itu memang euforia terasa banget. Teman-teman tuh kayak yang udah WhatsAppin saya, telepon ngomong, Ellen beli doge, kenapa kamu nggak beli gitu. Kadang-kadang saya ngerasa kayak, aduh, saya harus buyback nggak ya? Aku hilang barang, udah untung 300% dari rally sebelumnya, tapi masih ngerasa hilang barang. Bayangin, emosinya bisa sampai kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngetes dikit aja, 10% dari uang yang saya akan alokasikan untuk si doge ini. Dan ternyata benar dia turun sampai ke 0,38 kalau nggak salah. Intinya adalah dari semuanya itu perlu nggak memperhatikan story, perlu, tapi yang paling penting adalah aset alokasi, start small, terus kemudian technical, itu sangat penting sekali. Nah, gimana? Tapi gini, pertanyaan ini jawabannya kalau bisa sejujur-jujurnya gitu ya. Kalau disuruh milih saham atau kripto gitu, Anda masih tetap milih saham atau Gimana kombinasi dia sama kripto deh gitu? Oh enggak nih, nggak dilihat teman-teman dari IDX sama OJK. Gimana? Ya, it's all about timing. Oke. Kalau 2020 Enggak, itu kan itu jawabannya jawaban diplomatis tuh, jawaban diplomatis. Jawaban jujurnya sebagai seorang trader sekarang cryptocurrency itu lebih banyak peluang. Tapi sebagai seorang investor jangka panjang, saham sekarang lagi banyak peluang juga gitu. Oke. Masih diplomatis ya. Oke.